sahabat-sahabat Nutrimax, apa kabarnya malam ini? Halo, selamat malam ya semuanya. Senang banget malam ini kita ketemu lagi dalam Instagram live-nya Nutrimax. Yuk kita kumpul yuk, merapat dulu nih. Hari ini ada topik penting yang mau kita bahas. Nah, apa itu? Nah, topiknya adalah peradangan kronis penyebab timbulnya berbagai penyakit. Malam ini kita mau ngobrol dengan siapa? Sudah ada di sana, yaitu dokter cantik, Dokter Grace. Ya, yuk sahabat-sahabat Nutrima, kita ajak sahabat-sahabat yang lain, teman-teman, untuk ngumpul pada malam hari ini. Kita akan bahas peradangan kronis penyebab timbulnya berbagai penyakit. Oke, Dok, boleh kita perkenalan dulu sambil tunggu sahabat-sahabat Nutrimax yang lainnya. Sekali Silakan, lagi, Dok. selamat malam kepada sahabat-sahabat Nutrimax tersayang semua dimanapun berada. Semoga dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, kondisi yang sejahtera gitu ya. Dan senang sekali mungkin saya boleh memperkenalkan diri lagi. Saya adalah Dr. Grace Hananta. Saya seorang holistic medical doctor atau functional medicine, di mana memang praktek saya gitu ya betul-betul tertuju kepada semua aspek dalam kehidupan pasien, dari segi fisik, segi psikis, kemudian dari segi sosialnya, spiritualnya, lingkungannya, sosialnya, sehingga dengan saya lebih mengenal pasien saya lebih jauh, maka akar masalah itu akan terlihat atau dapat diketahui, sehingga masalah gangguan kesehatannya itu dapat sembuh sempurna. Jadi kita tidak bicara mengenai hanya terapi gejala-gejalanya saja, tetapi kita cabut sampai dengan akar-akar masalahnya, sehingga tidak lagi penyakit tersebut atau gangguan kesehatan tersebut berulang. Seperti itu. Oke, nah sahabat-sahabat Nutrimax yang baru pertama kali nih join di Instagram Live Nutrimax dan ketemu dengan Dokter Grace, jadi jangan kemana-mana ya, karena topik kita malam ini seru banget, peradangan kronis penyebab timbulnya berbagai penyakit. Oke, ya Dok, tadi kan kita ngomongin nih sempet di awal radang itu ada apa aja sih? Ada radang yang umum nih kita sering ngerasain, katanya kalau banyakan makan es, radang tenggorokan. Banyak makan yang ada biji-bijian, radang usus buntu. Terus banyak makan yang lemak-lemak atau apa tuh pada radang sendi gitu. Nah, terlepas daripada itu, kita kadang-kadang orang awam nggak paham sih sebenarnya apa sih peradangan. Bahkan kalau kita googling sekarang, kita udah mulai familiar sama kata inflamasi. Tadi dokter bilang itu sebenarnya sehari-hari banget, tapi kitanya yang nggak sadar, benar ya Dok ya? Oke, jadi boleh Dok dijelaskan nih supaya kita pada paham apa sih inflamasi Jadi atau peradangan itu adalah sebetulnya respon biologis tubuh kita gitu ya terhadap stimulan dari luar, atau misalnya respon-respon terhadap patogen. Kita melindungi diri kita dari patogen seperti virus, bakteri, jamur, kemudian paparan-paparan benda asing lainnya gitu ya. Dan juga bentuk pertahanan tubuh kita terhadap keseimbangan tubuh kita gitu. Nah, peradangan itu ada yang akhirnya disebut peradangan yang baik, ada peradangan yang buruk. Maksudnya adalah gini, tipikalnya memang ada dua ya, ada peradangan akut, ada peradangan kronis. Ini kita bahas nanti, tapi pengenalannya adalah maksudnya gini, peradangan baik itu seperti apa sih? Peradangan buruk itu seperti apa? Kalau peradangan baik adalah pada saat satu patogen gitu ya masuk ke dalam tubuh kita, maka otomatis kita akan berusaha menetralisasi si patogen tersebut. Misalnya kalau dalam kondisi sekarang ini adalah virus corona. Jadi timbullah itu proses inflamasi supaya si virus itu dapat tereliminasi dari tubuh kita gitu ya. Nah, kalau misalnya itu disebut sebagai peradangan yang baik. Tapi kalau peradangan yang buruk adalah pada saat peradangan tersebut gitu ya, akhirnya dapat mengganggu sel tubuh kita sehingga akhirnya dia bisa menimbulkan
kondisinya misalnya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, obesitas, atau penyakit gangguan autoimun dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau secara akut itu ada dua ya kan, ada dua, ada yang kronis. Kalau yang akut itu adalah berarti peradangannya itu dalam waktunya tuh cepat gitu. Jadi misalnya ada luka, lecet, nah itu kan proses inflamasi atau proses peradangan akut. Jadi memang terjadi ciri-ciri proses peradangan, misalnya ada kemerahan atau rubor, kemudian ada dolor atau jadi nyeri, kemudian ada kalor, jadi lokasi tempat inflamasi akutnya itu menjadi hangat gitu ya, terus kemudian ada tumor jadi bengkak, sama fungsi Lysa atau akhirnya fungsinya jadi nggak bagus kan, misalnya yang jatuh ini juga jadi tidak berfungsi normal lagi seperti yang lalu. Nah, kalau akut itu sembuhnya misalnya dalam berapa hari, bulan. Tapi kalau kita bicara peradangan kronis, itu kita bicara mengenai low grade inflammation. Jadi peradangan itu seperti tidak misalnya kelihatan tapi jadi nggak sembuh. Jadi sampai berapa atau peradangan yang silent inflammation yang kita tidak bisa lihat, tidak kita sadari, padahal signal-signal tubuh sudah kasih tahu. Contohnya apa? Kalau tinggi, gitu kan? Gula darah. Nah itu kan salah satu bentuk respon juga inflamasi dalam tubuh. Yang kita katakan akhirnya itu timbul menjadi sebuah penyakit di kemudian hari. Gitu. Oke, iya. Jadi sahabat-sahabat Nutrimax, kalau kita nih luka, terus lukanya itu ada darahnya, ada nanahnya, terus berasa panas, perih. Nah itu termasuk yang akut ya dok ya, sembuhnya cepat ya. Oke, tapi yang bahaya ini yang mau kita bahas nih, peradangan kronis. Tadi dokter Grace juga bilang, ya nggak kita sadarin, kita nggak pernah ngecek nih kadar kolesterol kita di dalam darah atau kadar gula di dalam darah. Nah itu ternyata juga menimbulkan di dalam tubuh tuh terjadinya peradangan itu ya dok ya. Nah jadi terjadilah terus kita juga makan nggak dijaga terus. Wah makin parah, tiba-tiba bisa kena tuh yang namanya serangan jantung ya. Ngeri banget ya. Oke, dok, tadi tanda-tandanya kalau yang peradangan dokter juga udah sempat jelasin. Nah, sekarang faktor-faktornya nih, faktor-faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan peradangan tersebut? Contoh dari yang peradangan akut, tadi dokter sempat bilang misalnya luka berarti ada faktor bakteri gitu ya dok ya? Patogen ya kita bilangnya. Virus atau patogen. Virus. Nah, faktor peradangan di dalam seseorang itu ada banyak, terutama nih ya kalau kita bicara mengenai functional medicine, pastinya kita bicara mengenai akar masalahnya. Apakah memang di dalam lifestyle-nya itu adalah lifestyle yang tidak atau kurang sehat gitu ya, itu menimbulkan atau faktor risiko dari sebuah peradangan kronis ya, lifestyle yang tidak sehat. Kemudian usia, semakin usianya lanjut pastinya proses untuk faktor risiko terjadi peradangan kronis menjadi lebih tinggi. Kemudian kita lihat faktor dari imunitasnya itu sendiri atau secara genetik ini ada dalam tubuh seseorang. Karena berbeda ya, setiap orang kan sensitifnya terhadap satu hal, misalnya makanan, sensitif terhadap itu kan berbeda-beda. Itu sangat menentukan sebagai faktor risiko terhadap peradangan kronis. Kemudian yang lainnya biasanya pastinya faktor-faktor kebiasaan kita dari lifestyle itu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya peradangan itu. Nah, sekarang yang nggak jauh-jauh dari kita nih dok, kalau stres itu juga berkaitan nggak nih dengan peradangan ini? Banget. Stresnya peradangan, terutama peradangan kronis. Kenapa? Karena pada stres gitu ya, itu kan berarti muncul hormon kortisol yang tinggi, kemudian hormon kortikosteroid yang tinggi gitu ya, sampai akhirnya itu membuat tubuh kita itu imunitasnya menjadi turun. Yang tadinya kemampuan untuk kita bisa melawan si inflamasi atau melawan peradangan itu terhadap sel darah dari sel darah putih kita, kemudian juga di misalnya leukotriene
ada apa namanya, itu maksudnya kayak sel darah putih ya, limfosit, profil, ada makrofag, kemudian juga ada cytokines ya, kalau kita bicara mengenai cytokines sebagai sitokin, itu sangat berpengaruh gitu. Jadi memang kita harus benar-benar perhatikan bagaimana sih diri kita kalau misalnya ternyata kita stres. Hati-hati, biasanya lebih gampang sakit kan, gampang pilek, tiba-tiba perutnya gampang misalnya mengalami infeksi, gangguan pencernaan, kan itu ada tuh. Kemudian putus ya suaranya, ini ada kakak saya. Iya dok, masih putus-putus katanya dok. Hilang. Coba saya invite dokter sekali lagi ya. Coba. Hai. Ya, silakan dok. Sahabat Nutrimax, mohon bantuannya untuk diinfoin ya, suara jelas atau enggak. Jadi saya lanjutkan lagi, kalau kita bicara mengenai stres gitu ya, kita bicara peningkatan hormon kortisol, peningkatan juga hormon-hormon lainnya yang bisa membuat imunitas tubuh kita itu menjadi lebih rendah. Itu juga bisa menyebabkan yang harusnya proses tubuh kita bisa melawan gitu ya, mati yang baik, tetapi ini akhirnya tidak memiliki kekuatan seperti tidak mengalami stres. Jadi sekali lagi, stres sangat berpengaruh terhadap peradangan kronis di dalam tubuh kita. Jadi jangan stres ya teman-teman semua. Stres itu ada macam-macam ya. Jadi ada yang misalnya stres karena trauma ya, misalnya fisikokimia ya, atau stres terhadap psikis kan. Kalau fisikokimia berarti stres yang terjadi di tubuh fisik kita sakit, kita terjadi kecelakaan atau trauma, kemudian kita fisik kita mengalami gangguan, nah itu kan juga stres gitu. Oke. Pengaruh terhadap tubuh kita. Oke. Nah, dok, gimana tadi kan judul kita juga bicara bahwa peradangan yang kronis ini bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, gimana nih prosesnya peradangan ini bisa memicu serangan jantung, diabetes, artritis, autoimun, bahkan kanker. Apa yang terjadi di tubuh kita? Tadi kan terus-menerus kata dokter tadi lama. Nah, gimana nih prosesnya sehingga tiba-tiba penyakit itu jadi timbul gitu, seperti tadi masalah kolesterol, masalah gula darah itu menyebabkan timbulnya penyakit tersebut. Boleh kita bahas dari serangan jantung dulu atau yang ringan-ringan dulu dari obes, dok? Katanya orang obesitas juga terjadi peradangan yang tinggi ya di dalam tubuhnya. Oke, tentang obesitas secara singkat sebenarnya ini udah pernah kita bahas bersama Dr. Grace juga. Silakan dok. Jadi gini, kalau kita obesitas gitu ya, ini terjadi karena kita itu mengkonsumsi gitu ya hal-hal menimbulkan peradangan di dalam tubuh kita. Nah, hal-hal itu kan biasanya adalah hal-hal yang tinggi refined sugars atau refined carbohydrates atau kita bicaranya karbohidrat rafinasi gitu ya, yang akhir kan resisten insulin. Kenapa? Karena pada saat karbohidrat rafinasi, maka insulin kan akan terpicu untuk keluar terus. Lama-lama tubuh kita juga akan mengalami yang namanya insulin resistance. Akhirnya fungsi insulin tidak lagi menjadi normal, yang harusnya masukin gula darah ke dalam sel untuk menjadi energi, jadi tidak bisa berfungsi seperti pada normalnya. Nah, kalau kita juga mengkonsumsi refined carbohydrates atau karbohidrat rafinasi, itu biasanya terjadi excess energi gitu ya. Jadi kalau kita makannya bakmi, kita makannya nasi, terus kita makannya juga sesuatu yang rendah serat, kemudian proteinnya kurang, lemak sehatnya kurang, maka akhirnya energi itu jadi banyak. Nah, insulin resistance itu adalah sudah akhirnya bisa menimbulkan inflamasi. Kemudian yang kedua, kalau kita makan tinggi energi, akhirnya energi yang tidak terpakai jadi lemak gitu ya, tidak jadi otot. Lemak itu pada saat dia tertimbun, dia itu malah akhirnya memicu yang namanya inflamasi. Kenapa? Karena si lemak ini menghasilkan yang namanya adipokines gitu. Adipokines ini akhirnya dia bisa menimbulkan inflamasi, mengganggu angiogenesis ya, atau misalnya pembuluh darah kita juga akhirnya kualitasnya menjadi terganggu. Maka akhirnya muter di situ tuh obesitas menimbulkan itu.
ya peradangan, inflamasi pun dan insulin resisten ini obesitas gitu. Jadi seperti lingkaran yang kayak negatif. lingkaran setan gitu dok ya. Lingkaran setan. Berarti kalau udah ngomongin obesitas tadi resistensi insulin berarti terkait juga lah dengan yang namanya penyakit diabetes ya dok ya. Udah satu jalan itu. Nah kalau yang artritis dok terjadi peradangan juga di persendian itu gimana tuh dok? Ya memang kalau terjadi peradangan persendian juga sama, biasanya itu timbul gitu ya gejala-gejala misalnya kok orangnya jadi sering linu-linu, sendi. Ya, itu bukan terjadi karena orangnya kegemukan, bukan, karena memang tadi apakah memang ada yang namanya lemak-lemak misalnya visceral fat di dalam perutnya, misalnya yang di organ yang menumpuk dari pola makan yang tidak sehat, maka itu juga akan menimbulkan tadi inflamasi sitokin dapat juga menimbulkan akhirnya peradangan di sendi-sendi gitu ya, yang memang terjadi karena proses dari tubuh kita gitu ya melawan sesuatu yang memang tadi low grade inflamasi yang kita nggak sadarin tapi berulang terus misalnya gini, orangnya sensitif misalnya terhadap karbohidrat, contohnya kalau makan gula, makan karbohidrat segala macem itu cepet gitu ya, cepet inflamasi, peradangan inflamasi. Kemudian terus tuh mengkonsumsi itu tanpa dikurangi gitu ya, akhirnya pada saat usia mulai lebih lanjut terjadi yang namanya mitokondria dysfunction. Oh, akhirnya tubuhnya itu banyak free radikal bebas karena makanan-makanan yang tidak sehat, yang juga akhirnya menimbulkan reaksi inflamasi. Jadi akhirnya menuju sendi-sendi, yang terjadi adalah rheumatoid arthritis di sendi-sendi lutut atau kadang-kadang di sendi-sendi jari tangan. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kok kayak ngilu-ngilu ya tangannya atau misalnya sendinya ngilu-ngilu, itu bisa terjadi karena siapa tahu kita mengkonsumsi kelebihan makanan yang nggak cocok dalam tubuh kita. Contoh gluten dimana gampang. Pada saat orang mengkonsumsi gluten gitu ya, atau dari tepung-tepungan, maka gluten itu bisa membuat peradangan di dalam pencernaan kita untuk orang-orang yang memang sensitif terhadap gluten. Ya, jadi pada saat gluten masuk ternyata orangnya sensitif, akhirnya peradangan di pencernaannya, kemudian kok bisa keluarnya akhirnya orangnya bisa gatal-gatal di kulit gitu ya, atau salah terus kok tiba-tiba asmanya kambuh. Nah, karena pada saat makan gluten gitu ya, ada yang namanya menimbulkan zonulin di mana dia itu membuat lapisan dari pencernaan kita itu menjadi lebih lebar. Nah, terus kemudian dia memproduksi gliadin yang akhirnya tubuh kita tuh kalau pada saat dia masuk ke pencernaan, terus dia tembus masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian pembuluh darah itu melihat gliadin ini sebagai benda asing. Kemudian reaksi inflamasi terjadi. Nah, pada saat reaksi inflamasi terjadi, terkadang munculnya akhirnya menjadi kulitnya psoriasis, gatal-gatal, atau kemudian juga jadi ngilu-ngilu di persendian, karena itu adalah proses dari si yang namanya dilihatnya sebagai benda asing gitu, proses dari gluten yang masuk. Gitu. Oke. Memang cara peradangan kronis agak berat ya, tapi cara adalah memang bagaimana ternyata kemampuan tubuh kita itu yang berbeda dari satu orang dengan yang lainnya sangat dipengaruhi dengan lifestyle sehari-hari, pola makan kita dan lain sebagainya. Oke, tunggu dulu dok. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Dani Saa. Ciri-ciri peradangan pada pencernaan apa dok? Nah, apakah tadi kan akhirnya timbul nih misalnya tadi gatal-gatal di kulit efek dari peradangan yang sudah terjadi. Tapi ciri-cirinya dok, apakah bisa diare kah atau bagaimana dok? Bisa dibantu jawab dok? Oke, bisa. Jadi kalau kita bicara mengenai peradangan pencernaan gitu ya, kita mesti harus melihat apakah memang dikarenakan sensitif terhadap seperti gluten, seperti dairy atau misalnya kayak susu, keju dan sebagainya, atau produk susu-susuan lainnya, atau dia sensitif terhadap ada sayuran buah-buahan yang memang dia tidak bisa gitu ya, atau misalnya dari patogen, misalnya karena lagi kecapean, imunitasnya turun, kemudian makan sesuatu ada mengandung bakterinya atau virusnya,
maka muncul peradangan pencernaan, bisa diare atau jadi tipes ya. Oh ya. Kemudian bisa infeksi, apa katanya flu perut kalau kita bilang ya, itu kan seperti virus yang memang mengganggu sistem pencernaan. Maka reaksinya bisa macam-macam, bisa diare, bisa kembung-kembung, bisa konstipasi, bisa banyak hal lainnya. Nah biasanya kalau peradangan karena patogen atau misalnya virus, bakteri, maka ciri-cirinya ada demamnya tuh badannya. Ada demam. Ya, Oke. inflamasi lagi tadi kan, mengeluarkan panas. Itu kan Oke. salah kan si kalor tadi, salah satu ciri dari si inflamasi gitu. Kalau misalnya ternyata diare, oh mungkin ternyata itu adalah salah satu peradangan kronis. Jadi kalau ada demamnya akut nih, tapi kalau dia diare terus gitu ya, sering banget diare, nah dia masuk dalam peradangan kronis. Yang misalnya tadi karena sensitif terhadap satu hal yang masuk ke dalam pencernaannya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang namanya penyakit, ini udah ada 2 orang yang tanya autoimun. Nah, ini ada pertanyaannya, kita sekalian jawab aja, Dok. Sebenarnya penyakit autoimun itu apa sih? Nah, ini yang baru join berarti sudah pernah kita bahas juga bersama Dr. Grace. Nah, ini terkait dengan peradangan kronis, boleh dijelaskan, Dok? Dan satu lagi tentang autoimun dari Vida. Nah, Vida, halo dokter, apakah wanita dengan penyakit Oke, jadi efek autoimun itu apakah bisa hamil sehat, Dok? Karena teman saya 2 kali keguguran. Boleh bantu sekalian jawab ya, Dok? Silakan, Dok. Oke, jadi gini, autoimun gitu ya adalah bagian dari efek peradangan kronis, dimana yang akhirnya gini, kalau misalnya seseorang memiliki inflamasi, contohnya terlalu banyak makan makanan yang tinggi karbohidrat, kemudian memunculkan yang namanya peradangan di endotel pembuluh darah gitu ya. Karena kan gini, orang kadang gini, kalau terlalu makan banyak lemak nanti kolesterolnya naik, katanya gitu ya. Padahal kenyataannya kalau kita terlalu banyak makan tinggi yang mengandung karbohidrat, terutama karbohidrat yang rafinasi, maka itu akan menimbulkan peradangan di pembuluh darah kita. Lalu akhirnya muncul yang namanya, karena pembuluh darah kita itu radang, akhirnya muncul yang namanya kolesterol LDL, nih ceritanya oxidized LDL itu numpuk di situ bersama dengan si makrofag dan sebagainya, akhirnya dia jadi penyumbatan pembuluh darah. Itu adalah salah satu adalah salah satu peradangan kronis gitu ya, penyumbatan darah baik di jantung ataupun di stroke. Nah, kalau kita bicara autoimun juga ada efek dari peradangan kronis, di mana akhirnya gitu ya, yang harusnya inflamasi ini melawan sesuatu benda asing yang tidak baik gitu ya, itu kan proses inflamasi tubuh kita melindungi tubuh kita sendiri. Tapi kalau kronis berarti dia itu sudah seperti kok nggak kalah-kalah ya, misalnya antigennya atau yang kita sebut benda asingnya kok nggak kalah-kalah, virus yang nggak kalah-kalah, bakterinya nggak kalah-kalah, maka disebut sebagai dengan peradangan kronis, yang akhirnya dia juga bisa namanya membuat collateral damage. Maksudnya adalah kalau collateral damage itu yang selnya yang harusnya sehat ikutan juga musnah atau rusak gara-gara proses dari si peradangan, proses dari peperangan itu gitu ya. Kalau misalnya itu terjadi terus-menerus, akhirnya juga bisa terjadi yang namanya autoimun, di mana tubuh kita menyerang diri kita sendiri. Yang tadi, yang harusnya selnya nggak apa-apa, nggak diserang, tapi seperti tentara dalam tubuh kita nih, tentara antibodi atau imunitas kita tuh seperti kayak dibutakan gitu. Wah, pokoknya kita serang aja semuanya. Siapa aja. Nah, yang sehat ikutan juga terserang, akhirnya terjadi autoimun. Kenapa? Ya akhirnya tubuh kita lemah dong, karena yang harusnya peradangan supaya sehat, healing, sembuh, malah akhirnya menjadi sebuah penyakit autoimun, menyerang lagi diri kita gitu. Makanya kenapa kalau orang autoimun gitu ya, harus yang namanya eliminasi diet. Kenapa? Salah satunya diet bisa memicu terjadinya autoimun. Kemudian kita harus mengeliminasi misalnya contohnya paparan zat-zat kimia di sekitar kita, karena itu juga bisa memicu terhadap autoimun gitu. Nah, tadi Dok yang masalah kehamilan, katanya orang autoimun ini kasus temennya 2 kali keguguran. Sebenarnya bisa nggak sih hamil dengan sehat?
Oh, tentu saja bisa, karena banyak juga gitu ya, baik dari pasien-pasien, baik dari rekan-rekan gitu ya di sekitar yang mengalami autoimun, bahkan ada juga yang sampai hamil dan punya anak kembar. Jadi itu semua bisa, asal apa? Harus terjadi yang namanya autoimun itu diatasi dengan tepat, dicari akar masalahnya apa. Karena kalau kita bicara autoimun kan kita nggak bicara mengenai sistem tubuh yang rusak saja gitu ya, tapi kan kita harus cari tahu rusaknya di mana. Nah, kalau rusaknya di mana, apa yang membuat tubuh kita rusak? Nah, itu yang harus dicari, itu yang harus diterapi, itu yang harus benar-benar kita pahami agar autoimunnya dapat stabil, dapat remisi gitu. Oke, terjawab ya. Oke, Dok, yang paling ngeri nih penyakit tadi udah autoimun, artritis, diabetes, jantung, kolesterol ya. Nah, ini peradangan kronis ini bisa juga menyebabkan terjadinya kanker ya, Dok? Ya, jadi misalnya gini, kalau kita bicara mengenai ya, contoh deh, kalau misalnya kulit kita nih, misalnya kulit kita gatel gitu ya, terus kadang-kadang kita tuh suka garuk-garuk gitu ya, sampai akhirnya belum sembuh digaruk lagi, belum sembuh digaruk lagi, sampai akhirnya luka kita itu menonjol, ya kan? Itu bisa jadi memicu misalnya di kemudian hari bisa jadi kanker kulit karena ada paparan-paparan sinar UV dan sebagainya mengganggu terhadap si granulasi jaringannya, bisa gitu. Oke, bentar dulu Dok, bentar Dok, maaf. Misalnya nih gampangnya kan luka nih, luka terus kita kayaknya kalau nggak garuk tuh nggak enak gitu ya, kalau garuk tuh berasa puas gitu. Nah, apakah ada kaitannya itu dengan menggaruk itu jadi apa ya namanya, rasanya tuh udah enak atau gimana Dok? Padahal itu justru bikin proses penyembuhannya nggak berlangsung sempurna ya, ngulang lagi gitu Dok ya. Betul. Jadi gini, kalau kita luka itu kan keluar yang namanya histamin lah, segala macam yang segala macam. Nah, itu kan menimbulkan juga sensasinya bisa gatel. Nah, kalau kita garuk terus, kadang-kadang itu jadi membuat kayak sel mas atau sel inflamasi itu menjadi semakin banyak ada di tempat itu. Jadi nggak berhenti-berhenti. Gatel, digaruk, gatel lagi, digaruk. Nah, harus di stop supaya dia bisa benar-benar berfungsi dengan benar. Segala hal misalnya proses-proses healingnya gitu ya terjadi dengan benar. Gimana caranya? Kalau kita gatel, jangan digaruk terus. Cari sesuatu yang dingin supaya bisa menurunkan kadar si sel histamin, hormon histamin atau si sel masnya itu supaya dia tidak mengganggu atau tidak menimbulkan sensasi gatalnya. Caranya dengan apa? Dingin-dingin, bisa dikompres es, dikompres air dingin gitu ya. Makanya kan kadang orang kok gatelan dikasih bedak dingin. Karena dengan sensasi dingin itu dapat meredam atau meredakan si rasa gatal. Kalau kita terus luka digaruk terus kan, kalau hati aja dilukai terus kan bisa sedih. Iya, oke. Kalau kita lukain terus kan juga pasti akan menimbulkan yang namanya scarring ya. Itu juga sebagai peradangan kronis tuh, scarring, atau yang tadi yang harusnya dia sembuh lurus nih sempurna digaruk-garuk tuh sampai akhirnya granulasi menonjol lah si luka yang jadi scar gitu. Oke, jadi memang yang namanya peradangan kronis ini sebetulnya penting banget loh sahabat-sahabat Nutrimak. Masalahnya kita tuh nggak sadarin ya, nggak sadarin. Oke, jadi Dok, terkait tadi yang dokter bilang sebenarnya ini sehari-harinya kita loh, terkait lifestyle, gaya hidup kita. Nah, boleh Dok dikasih contoh makanan-makanan apa aja sih yang memicu peradangan selain tadi yang gampangnya gluten tadi. Nah, kenapa makanan tersebut bisa memicu peradangan? Ada kandungan apanya nih Dok bisa memicu peradangan itu? Oke, jadi kalau kita bicara yang makanan-makanan yang membuat pemicu inflamasi kronis, itu biasanya tadi makanan yang mengandung tinggi gula atau refined carbohydrates ya, karbohidrat rafinasi, yaitu kayak tepung, bakmi, kue tiaw bihun, nasi putih dan sebagainya. Kemudian makanan yang mengandung pengawet, karena zat pengawetnya juga dapat memicu reaksi inflamasi atau peperangan gitu ya terhadap tubuh kita. Pewarna buatan, kemudian kita bicara pengawet buatan ya. Kemudian kita bicara juga makanan-makanannya tuh seperti kalau tadi detailnya gluten, dairy, dan makanan refined sugar. Salah satunya yang lain juga yang itu biasanya makanan-makanan yang
digoreng. Wah, ini nih, makanan yang digoreng. Karena makanan yang digoreng itu menghasilkan zat akrilamida yang akhirnya bisa membuat tubuh kita itu tuh bisa terpicu peradangan koronisnya sampai bisa menjadi kanker, ya. Karena gini deh, kalau kita makan gorengan nih, itu biasanya setelah kita makan gorengan berasa nggak sih kayak tenggorokan kita tuh kayak serak, kayak nggak enak. Pasti sahabat Nutrimax tuh akhirnya bisa mengalami yang namanya kalau makan gorengan tuh baru makan 3, kok abis itu kayaknya serak-serak ya, kayaknya pengennya minum. Proses serak-serak itu adalah proses peradangan loh yang terjadi oleh akibat makan gorengan. Kenapa? Karena gorengan itu kan tadi menimbulkan si zat akrilamid yang menimbulkan peradangan gitu ya, merusak lapisan mukus atau lapisan lendir yang memang baik untuk memproteksi kita dari patogen atau virus, bakteri, zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Tuh. Kemudian makanan yang dibakar, makanan arang-arang ya, dimana di situ juga terjadi ada yang namanya glycation, kemudian ada yang namanya si arang-arangnya itu juga menjadi radikal bebas dalam tubuh kita yang menimbulkan juga micu peradangan kronis dalam tubuh kita. Nah, itu ada contoh-contoh makanan-makanan yang memang bisa memicu dari si peradangan kronis. Oke, kayaknya tapi ada di sekitar kita. Oh, tuh kayaknya makanan yang aku sebutin ya, pemanis buatan, pewarna buatan, makanan proses gitu ya. Kayaknya. Nah, itu dia, Dok. Tapi kan kita susah nih, atau bukan susah juga ya, karena terbiasa. Jadi namanya tukang dagang itu yang ngikutin pangsa pasar gitu, yang dicari gorengan ya semua jual gorengan, yang dicari yang bakar-bakar semua jual bakar-bakar. Saya pernah lihat itu tukang ini kan udah jarang, dulu ada tukang bajigur itu di gerobaknya tuh ada ubi rebus, kacang rebus, jagung rebus, itu nggak laku lagi, Dok, zaman sekarang ya kan. Nah, padahal itu yang kita cari seharusnya ya, Dok. Ya, bener banget. Karena gini, kadang-kadang kita tuh merasanya, nggak tiap hari kok, Dok, makan gorengan gitu. Oh iya, setiap hari nih sahabat Nutrimax makan gorengan, tapi misalnya Senin gorengan, Selasa makanan instan, terus Rabu makan bakar-bakaran yang sampai gosong-gosong. Ada yang bener-bener sukanya yang sampai gosong itu loh, Dok, justru yang rasa-rasanya kayak areng gitu, katanya lebih enak. Jadi terus Kamis lagi minum minuman yang berpengawet, kemudian hari Jumatnya makan yang kalengan. Gimana coba dari Senin sampai akhir minggu itu kita terpapar terhadap zat-zat yang memang bisa mengganggu tubuh kita, yang akhirnya menimbulkan proses inflamasi. Loh, terus sih makannya apa dong, Dok? Soalnya saya anak kos nih, kayaknya nggak bisa deh, Dok, kalau misalnya harus masak-masak segala macem gitu ya. Ya nggak harus masak, pergi aja ke warung nasi, pergi aja ke warteg, pergi aja ke restoran-restoran yang biasa gitu ya, kantin-kantin. Mereka sebetulnya juga menjual misalnya nasi dengan sayur, kemudian dikasih lauknya juga nggak harus digoreng, misalnya bisa dipepes atau di sup atau bikin soto atau apa, itu kan menjadi satu hal yang jauh gitu dari penggorengan terus gitu. Jadi sebenarnya bisa diakalin. Toh warung nasi juga kan budgetnya nggak semahal itu juga gitu kan. Jadi masih bisa lah kita mengakali hidup sehat dengan ekonomis. Oke, nah, Dok, peradangan ini bisa nggak dipicu karena kita itu terjadi kekurangan satu zat atau kita tuh defisiensi, misalnya kita ternyata kekurangan vitamin D gitu, atau zat-zat lainnya tertentu yang sebenarnya dibutuhkan tubuh? Itu bisa banget, Nah, kan kita nggak sadarin kalau kita itu kekurangan vitamin D. Jadi kalau kita bicara mengenai pandemik coronavirus, pandemik COVID saat ini, kita juga sebetulnya saat ini menghadapi yang namanya pandemik defisiensi vitamin D. Jadi pandemi kekurangan atau defisiensi dari vitamin D terhadap seseorang, yang akhirnya kita tuh cepat sakit, cepat alergi, yang kalau asma kambuhan, kemudian kalau yang suka peradangan di pencernaan sering diare, sering kembung, sering bloating, konstipasi dan sebagainya. Terus kemudian juga jadi sering mood swing dan sebagainya, itu semua karena kekurangan dari vitamin D. Vitamin D itu apa sih? Sepenting apa sih? Vitamin D itu adalah hormon modulator. Bayangin, hormon modulator. Nah, tubuh kita itu semua. Nah, jadi ada mediatornya kan hormon. Jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin D, bayangin bagaimana komunikasi hormon di dalam kita.
gitu ya, pasti kan akan terjadi kekacauan. Salah satunya juga akhirnya lebih mudah untuk timbul peradangan kronis. So teman-teman semua di sini sahabat Nutrimax, vitamin D sangat penting untuk kita konsumsi setiap hari. Tuh, karena vitamin D sekali lagi adalah hormon modulator. Vitamin D juga akan meningkatkan imunitas kita, gitu ya. Akhirnya bisa membuat kita tuh jadi sehat terus gitu, nggak gampang sakit. Nggak yang setiap hari sakit kepala minum obat anti nyeri sakit kepala, nggak setiap hari kita akhirnya kalau lagi sakit lambung kita konsumsi obat lambung gitu. Itu nggak menyelesaikan akar masalah, justru adalah kita cari, oh siapa tahu saya kurang vitamin D. Pada saat sudah mengkonsumsi vitamin D secara rutin setiap hari, oh ternyata gejala-gejala asma saya berkurang, oh ternyata penyakit saya berkurang, oh ternyata penyakit autoimun saya juga lebih baik, bisa lebih tidak kambuhan. Kemudian oh ternyata pencernaan saya jauh lebih bagus. Oh itu semua karena vitamin D yang tercukupi dalam tubuh kita. Jadi penting banget sahabat Nutrimax. Iya ya. Oke, makasih dok. Nah dok, selain tadi makanan ya, terus ada kita defisiensi. Nah ini sekarang cara kita nih cegah terjadinya peradangan kronis, berarti kita balik nih. Tadi kita makanan-makanan yang pemicunya, sekarang boleh tolong dijelaskan dok, makanan-makanan apa aja nih yang boleh atau bahkan harus kita konsumsi untuk mencegah terjadinya peradangan kronis. Oke, nah ini adalah terkhususkan untuk semua sahabat-sahabat Nutrimax, baik pribadi maupun keluarga atau kerabatnya yang memiliki obesitas, yang memiliki hiperkolesterol atau kolesterolnya tinggi, yang memiliki hipertensi, yang trigliseridnya tinggi, yang mengalami perutnya buncit atau obesitas sentral, baik juga obesitas secara menyeluruh seluruh tubuhnya juga besar gitu ya. Kemudian yang punya resiko penyakit jantung, autoimun dan sebagainya. Ini adalah tips untuk sahabat-sahabat Nutrimax semua. Sebaiknya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang alami setiap hari. Tapi kalau keterbatasan waktu kita, setidaknya kita mencari alternatif gitu ya, untuk kita dapat meminimalisasi makanan-makanan yang mengganggu. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi fokuslah ke makanan alami. Kemudian fokuslah terhadap makanan-makanan yang tidak terlalu banyak diproses. Seperti harus diprosesnya digoreng atau misalnya diproses-proses yang dibakar sampai jadi kayak arang gitu ya, protein dan sebagainya. Jangan. Jadi konsumsilah makanan-makanan yang memang membuat proses pemasakannya ini tidak merusak zat gizi yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, kemudian salah satu zat gizi yang baik pastinya kita dapatkan dari protein nabati hewani, ayam, ikan, telur, daging, kemudian susu ya juga mengandung protein, kemudian juga misalnya nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe. Terus kita mengkonsumsi lemak sehat. Lemak sehat itu penting banget. Karena kalau kita kekurangan lemak sehat juga pastinya akan mengganggu metabolisme kita. Lemak sehat ini apa? Kacang-kacangan, kemudian juga olive oil, minyak wijen, kemudian alpukat gitu ya. Sama kita dapatkan juga dari ikan-ikanan ya, omega 3 kayak ikan salmon, ikan gindara, ikan tuna dan sebagainya. Kita konsumsi karbohidrat juga atau sumber energi yang memang berserat. Jadi jangan setiap kali makan nanti pengennya sukanya yang bakmi, bihun, kue-kue, aduh itu dikurangin dulu. Sebaiknya kita ganti. Kalau misalnya kita nggak suka nasi merah, ya udah nasi putih, tapi kalau bisa nasi putihnya itu kita campurkan biji-bijian atau nasi putihnya sedikit saja, nanti kita tambahkan lagi si proteinnya atau sayur-sayurannya gitu. Nah, vitamin mineral kita dapatkan dari buah dan sayur. Itu adalah sumber vitamin mineral organik di mana memang akan sangat terserap baik pada saat kita mengkonsumsi mereka. Sayuran-sayuran hijau seperti bayam ya, pokcoy, kailan, brokoli. Wah, itu bagus banget untuk diri kita. Nah, gak cuma itu, sayurannya juga kalau bisa berwarna-warni. Jadi misalnya kayak capcay kuah, kemudian cuma tumisan misalnya wortel dengan kol, kemudian dengan buncis atau misalnya apa juga boleh. Yang penting kita mengkonsumsi sayuran-sayuran yang bagus untuk tubuh kita. Buah itu penting banget. Kalau bisa snack kita jangan gorengan. Ganti tadi seperti yang diinfo sama Mbak Erni. Mintalah sama rekan kerjanya bawain pisang tanduk, yuk kita beli yuk, besok saya kupusin atau bagi-bagi ya. Nanti ubi
lebih manis, kacang-kacang rebus gitu kan. Kalau mau gorengan boleh nggak dok? Kita kan suka gorengan. Boleh, tapi jangan setiap hari. Karena kalau setiap hari itu bagaikan luka yang digorek terus, yang digorek terus, yang digorek terus. Jadi kita harus kasih waktu tubuh kita untuk heal kan, untuk sembuh. Nah, salah satu yang juga menimbulkan sembuh sempurna apa? Tidur, kualitas tidur kita yang bagus. Jadi kalau makan kita udah bagus, tidur itu penting banget. Kualitas tidur dok, saya tuh tidur 10 jam, tapi setiap berapa menit saya kayaknya kebangun. Oroknya gede dok, misalnya gitu. Itu juga bisa mengganggu kualitas tidur. Mau berapa jam kita tidur pun, kalau kita kebangun karena ngorok, gitu ya, ada sleep apnea, itu juga bisa bahaya. Jadi gimana? Kita tidur yang bener-bener deep sleep, maksudnya tidak terbangun karena kita sleep apnea, maksudnya kayak orang kaget ya tiba-tiba kebangun karena kita tuh nggak bisa nafas dan sebagainya. Jadi tidurnya pulas sampai pagi. Itu akan membuat kualitas kesembuhan atau healing, proses healing tubuh kita itu juga lebih bagus. Terus jangan stres. Maksudnya jangan stres adalah cari deh teknik-teknik tertentu atau tools-tools stress management yang teman-teman atau sahabat Nutrimax bisa lakukan supaya kita tuh bisa menurunkan kadar kortisol kita secara alami. Kalau kita tenang, pikiran kita clear ya, itu akhirnya membuat juga tubuh kita itu akhirnya relax gitu. Jadi boleh meditasi, boleh kalau misalnya sambil sholat berzikir, boleh misalnya yang agama Nasrani bisa novena. Pokoknya segala bentuk sesuatu yang menenangkan diri kita, menenangkan psikologis kita. Maka itu akan juga menurunkan si peradangan kronis gitu. Apalagi ya suplemen, pastinya suplemen juga membantu ya supaya menurunkan peradangan kronis di dalam tubuh kita. Herbal dok, kalau suplemen itu biasanya kan kurkuma, kunyit ya, kunyit. Yang ini lagi Boswellia juga udah pernah kita bahas ya. Yes, Boswellia serrata itu kalau misalnya saya lihat di Nutrimax kan katanya untuk artritis ya. Padahal sebetulnya tapi banyak sekali loh. Bisa untuk alergi, bisa untuk asma. Jadi menurut saya sih harusnya Nutrimax itu tidak hanya melabel dengan satu kayak cuma satu untuk lutut ya atau misalnya sendi saja ya, harusnya itu bisa lebih luas loh karena memang manfaatnya luar biasa sih Boswellia. Benar dok. Iya. Kalau orang main oils misalnya essential oils ini adalah frankincense. Mahal-mahal yang bagus untuk peradangan, buat muka yang akne ya, yang jerawatan pakai si minyak Boswellia serrata ini juga bagus. Pokoknya manfaatnya luar biasa banget sih Boswellia serrata. Banyak ada green tea, wah pokoknya banyak macam-macam. Oke, jadi sebenarnya Boswellia betul dok yang ada di produk Joinchem. Jadi lebih ke orang jadi ke persendian. Jadi saya ada juga teman gitu ya, cancer. Nah, jadi kalau dikasih tuh Joinchem kan dia bilang nggak sakit persendian gitu ya, padahal bagus banget untuk anti peradangan yang kuat ya dok ya. Cuma memang terkait lagi dengan regulasi nih dok, untuk pendaftarannya tuh nggak boleh untuk ini itu ono gitu loh, jadi harus kasih satu manfaat dok. Iya, sebenarnya itu. Makasih ya dok ya. Iya, jadi sahabat-sahabat Nutrimax itu Boswellia herbal yang bagus sekali sebagai anti peradangan yang sangat kuat. Oke. Dok, antioksidan juga penting berarti ya untuk mengatasi peradangan ini. Nah, yes, antioksidan itu didapatkannya kan dari buah dan sayuran sebetulnya. Cuma kadang-kadang kalau orang makan buah dan sayuran mau seberapa banyak gitu ya. Kadang-kadang dikasih cateringnya cuma seuprit doang nih, seujung sayurnya. Kalau kita makan juga misalnya ayam penyet atau apa juga, aduh cuma berapa lembar timun sebagainya, mana cukup. Kan kita butuh antioksidan dari suplemen. Jadi bisa dari suplemen antioksidan, ya ada resveratrol misalnya yang dari buah-buahan yang ungu-ungu kayak anggur, kayak manggis dan sebagainya gitu. Kita juga harus mengkonsumsi antioksidan bisa dari vitamin C yang kita konsumsi gitu ya, baik dari buah-buahan, mengandung vitamin C atau suplemen yang kita minum, itu juga bisa membantu untuk sebagai antioksidan. Kalau kita lagi sakit, badannya nggak enak, kadang-kadang kan dokternya selalu bilang minum vitamin C ya, kemudian minum multivitamin lagi. Ya memang pada saat kita sakit itu kan terjadi peradangan, misalnya peradangan akut, kalau ada misalnya flu, batuk dan sebagainya. Kalau kita minum vitamin C, kita makan buah sayur, kemudian kita juga tidurnya enak, pasti kan sembuhnya lebih cepat gitu, karena memang vitamin C dibutuhkan untuk pemulihan.
Jadi peranan si antioksidan ini dalam kondisi peradangan dia akan membantu mempercepat regenerasi sel-sel yang tadi itu ya dok ya? Membantu mempercepat pemulihan, Pemulihan, oke. maksudnya berlebihan ya, tepat sasaran dan akhirnya bisa memulihkan. Nah, itulah fungsi dari antioksidan, menjaga diri kita dan juga mengurangi resiko terjadinya kanker kan. Kalau radikal bebas kadang-kadang kan itu menimbulkan yang namanya sel kanker. Nah, kalau kita keseharian kita buah sayur atau suplemen yang tinggi antioksidan itu bisa mengurangi atau menekan resiko dari timbulnya kanker dalam tubuh seseorang. Ya, makasih banyak dok. Ini ternyata nggak kerasa obrolan kita nih sudah 1 jam. Nah dok, ini kan dokter tadi di awal perkenalannya sebagai the holistic doctor. Dok, kalau tentang tadi sekilas nih saya dengar juga functional medicine ya. Sahabat-sahabat Nutrimak nanti boleh cek IG-nya Dr. Grace ya. Nah, di situ tertulis holistic doctor functional medicine. Itu gimana tuh, Dok? Functional medicine ini prosesnya atau gimana nih? Ada pasien yang menderita peradangan kronis, kemudian diapain aja nih, Dok, dengan functional medicine? Ya, jadi biasanya kalau di functional medicine kan kita mencari akar masalahnya. Karena akar masalahnya itu bisa terjadi dari mana? Inflamasi apa namanya? Imbalance, hormonal imbalance, atau kemudian juga digestion imbalance. Kemudian ada kita bicara misalnya mitochondrial dysfunction. Nah, berarti kita mencari pada saat seseorang ini mengalami yang tadi ada obesitas atau hipertensi, hiperkolesterolemia, kemudian penyakit kardiovaskular dan sebagainya, kita cari akar masalahnya apa. Dari pengecekan darah, kita cek juga misalnya kalau misalnya membutuhkan pengecekan hormon, dicek hormonnya. Kita bicara mengenai food sensitivity, kita cek punya food alergi makanan. Seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya karena saya juga seorang hipnoterapis klinis, akhirnya dicari tahu apakah memang akar masalahnya seperti psikosomatis, di mana gangguan psikis mengganggu fisiknya, gangguan kesehatan fisiknya yang seperti itu. Jadi functional medicine basically adalah mencari akar masalah dari gangguan kesehatan seseorang. Nah, kalau kita sudah bisa cari akar masalah tersebut, maka gitu ya, kesembuhan itu bisa terjadi. Jadi kita tidak bicara mengenai diobatin gejalanya. Misalnya kalau kolesterol tinggi dikasih anti kolesterol saja. Tapi kita lebih cari tahu kenapa kolesterolnya bisa tinggi. Ada masalah di mana? Karena kolesterol itu kan melindungi kita, gitu ya. Kalau sampai kolesterolnya tinggi, terus kemudian kita nggak cari tahu akar masalahnya, terus kita cuma akhirnya ditekan saja dengan obat, kan akhirnya akan timbul yang namanya pengertian bahwa obat kolesterol harus diminum seumur hidup. Seperti itu. Jadi kalau di functional medicine kita cari akar masalahnya apa sehingga untuk seseorang pasien mendapatkan kesembuhan itu bisa dicapai gitu dengan. Ya, jadi bukan sekedar dikasih obat untuk sekedar meredakan gejala sakitnya sementara ya dok ya, dicari sampai ke akar-akarnya. Oke, ya. Dok, satu lagi dok, kalau tadi kita sempat juga ngomongin bahwa peradangan kronis ini bisa terjadi pada pasien kanker. Nah dok, bagaimana dengan pasien kanker yang sudah menjalani berkali-kali kemoterapi? Kalau di pengobatan functional medicine apa dok yang dilakukan? Ya tentu saja tadi balik lagi cari akar masalahnya apa. Karena kalau di functional medicine balik lagi, kalau kita bicara mengenai kanker pasti kan harus ada pemicunya. Apakah dari segi pola makannya, apakah dari segi environment-nya. Oh ternyata terlalu tinggi yang namanya logam berat, misalnya ada kandungan merkuri tinggi, lead-nya tinggi, atau misalnya kandungan yang tinggi gitu ya, logam yang akhirnya memicu si kanker itu muncul. Atau seseorang ini misalnya dari psikisnya yang akhirnya benar-benar ada emosi-emosi yang tidak bisa terungkapkan atau terselesaikan, akhirnya menimbulkan yang tadi yang namanya kortisolnya terus tinggi gitu ya. Akhirnya itu juga bisa memicu terjadinya peradangan-peradangan kronis yang akhirnya ujung-ujungnya bisa juga memicu terjadinya munculnya sel kanker. Jadi cari tahu apa sebenarnya. Ya, nah, kalau kita sudah tahu, makanya dikembalikan lagi. Functional medicine kan berarti mengembalikan lagi fungsi dari tubuh seseorang. Ya, kalau ternyata memang kansernya timbul karena tadi inflamasi, ya kita cari sumber inflamasinya di mana. Itu menjadi salah satu si akar masalah itu. Seperti itu.
Misalnya harus konsumsi akhirnya antioksidan tinggi, kemudian misalnya harus melakukan chelation kalau misalnya terjadi sesuatu ya, atau misalnya terapi ozon misalnya, atau diberikan antiinflamasi yang alami bisa jadi, atau misalnya diaturkan pola makan yang tidak memicu terjadi inflamasi yang misalnya ternyata punya food sensitivity nih orang yang mengalami kanker ini. Jadi sekali lagi balik lagi ke akar masalahnya apa. Oke, jadi di functional medicine ini benar-benar dicari dulu ya dok ya, dicari terus sampai dapat itu baru diatasin ya. Karena gini, kalau kita bicara functional medicine nih, kalau saya pribadi kan kita juga bicara mengenai banyak juga ahli-ahlinya yang misalnya ahli dalam kemoterapi dan sebagainya. Jadi harus berintegrasi antara dokter yang merawat dan juga yang merawat secara konvensional dengan terapi-terapi yang ada. Karena apa? Kan semua orang punya pilihan untuk mereka itu mau diterapi seperti apa. Kalau misalnya seseorang punya kepercayaan, saya maunya di kemoterapi aja, karena saya percaya dengan kemoterapi itu saya bisa sembuh, ya silahkan. Nggak boleh dipaksain, harus berobat pakai jamu-jamu loh, harus berobat pakai gini-gini loh. Kadang-kadang kita juga lihat bahwa manusia itu punya kepercayaan masing-masing. Nah kalau dia percayanya apa, jalanin aja gitu. Karena kalau kita juga bikin dia stres, akhirnya memaksakan hal sesuatu yang juga tidak sesuai gitu ya, itu timbul lagi stres lagi gitu ya, akhirnya juga membuat si kankernya nggak sembuh-sembuh atau tidak bisa ditangani dengan baik. Dalam arti stresnya menimbulkan peradangan kronis lagi yang membuat akhirnya perjalanan menjadi lebih panjang gitu. Jadi bijaksana. Oke, nggak kerasa ternyata sahabat-sahabat Nutrimak menarik sekali topik kita pada malam hari ini. Peradangan kronis bisa menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Ya, terima kasih dokter. Nah, untuk yang baru join mungkin belum mengikuti dari awal, nanti kita bisa simpan rekamannya dan sahabat-sahabat Nutrimak bisa nonton dari awal, dari ulang sampai selesai. Oke dok, sebagai penutup boleh dok kasih kesimpulan untuk topik kita malam hari ini. Silakan dok. Oke, nah teman-teman semua, sahabat-sahabat Nutrimax sekalian, saya cuma pengen menginfokan kita harus lebih mengenali lagi diri kita. Karena terkadang yang kita anggap sebagai sebuah peradangan itu adalah yang kelihatan mata, yang bengkak, yang sakit gitu ya, kemudian yang terasanya nggak nyaman, kemudian wah pokoknya nggak enak. Tapi padahal ada yang namanya peradangan tersembunyi atau silent inflammation yang timbul akibat dari pola hidup kita yang tidak sehat atau mungkin pola stress management kita yang kurang tepat. Oleh karena itu, mulailah kita lebih menyadari dan lebih mengenal diri kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit kronis yang ada di depan sana, yang udah ada obesitas lah, penyakit jantung lah, autoimun lah, hipertensi dan sebagainya, untuk supaya kita terhindar dari hal-hal itu semua. Untuk itu tetaplah sehat. Kita harus tahu yang alami pasti jauh lebih bagus untuk diri kita, dan tetap fokus terhadap bahagia, sehat, sejahtera. Amin. Oke, Dokter Grace, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Senang sekali bisa ketemu lagi. Dan semoga di lain waktu ya, kita bisa bahas topik-topik lain yang lebih menarik. Selamat malam, dokter. Selamat malam semuanya. Sahabat Nutrimax, terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, boleh DM saya langsung, nanti bisa saya bantu. Baik, boleh DM ya. Sampai jumpa kembali. Jumpa, bye Mbak Erni, sehat selalu ya. Salam buat seluruh tim. Amin.